Kembali bersama saya Edwin Hairil di Suar Malam. Nah, seperti yang kita janjikan, hari ini kita bakal mendatangkan teman kita yang akan bercerita tentang pengalaman seramnya pada saat pelatihan di Bali. Nah, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian juga tonton video sebelumnya. Jika yang sudah menonton video sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, share juga sebanyak-banyaknya. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita undang saja teman kita. Oke, saat ini di sebelah saya sudah kedatangan teman saya juga nih, yang akan menceritakan tentang kisah seramnya pada saat pelatihan di Bali. Langsung aja kita kenalan dulu kali ya. Halo, nama saya Arisna. Arisna ya, terima kasih sudah nyempetin waktunya untuk cerita ya. Walaupun di sela-sela kerjaan lagi banyak nih kayaknya. Lagi banyak. Lagi banyaknya. Tapi alhamdulillah ya masih dikasih inilah kesibukan ya. Alhamdulillah. Nah, seperti yang udah kita obrolin nih di cuplikan yang sebelumnya dengan Jen, katanya Arisna ini punya pengalaman waktu pelatihan di Bali. Iya, waktu itu tahun 2018 sih. 2018, sekitar 2018. Nah, ini katanya rentetannya sangat panjang yang menjadikan ini tuh harus diceritakan dari Arisna dulu katanya gitu kan. Nah, untuk itu bisa nggak kita dengar dulu prolognya gitu, atau ibaratnya gambaran dari cerita yang nanti bakal diceritain sama Arisna. Sih Tentang apa? jadi emang kalau di sana tuh kan agama Hindunya tuh kuat banget ya. Oh iya, di Bali ya. Jadi kalau Hindu tuh kan suka ngasih saja gitu. Jadi kita sebagai pendatang itu banyak dapat gangguan. Ada yang cuek, ada yang enggak ya. Aku sih sebenarnya di sana juga sebagai cuman nyaksiin aja, nggak benar-benar ngerasain apa yang terjadi. Ya, paling gitu aja sih, nggak banyak juga. Tapi nanti kita coba dengerin aja cerita lebih lanjutnya, kisah pengalaman seram pada saat pelatihan di Bali ya. Iya. Jadi waktu itu tahun 2018 aku tuh ikut pelatihan sama teman-teman aku, teman kuliah ke Bali. Jadi ada pelatihan gratis gitu, kita ikutan. Kita pergi berlima. Sesampainya di Bali, di bandara tuh kita nggak langsung ke tempat pelatihannya. Kita ke bandara nungguin dulu kayak teman-teman yang dari luar kota juga sama instruktur kita. Jadi kita tuh bareng-bareng semuanya pergi ke tempatnya naik Grab. Nah udah gitu kan sebelum ke Balinya tuh kan kita dapat surat ya, kalau misalnya di asrama tuh nanti kita kebagian kamar nomor berapa sama siapa sekamarnya. Kebetulan waktu itu aku karena dari Bandung sendirian cewek, aku dapat teman sekamar dari Makassar. Jadi kita tuh bareng-bareng naik Grab. Pas sampainya di tempat asrama sama tempat pelatihannya, kita langsung ke pos satpam ngambil kunci kamar sama ngasih jaminan KTP gitu kan ya untuk selama di sana. Tapi pas kita ngambil kunci kamar itu, ada salah satu orang yang Makassar tuh kan cewek ada berdua nih, yang satu sekamar sama aku, yang satu lagi dia beda kamar. Cuman pas dia mau ngambil kunci itu kuncinya lagi nggak ada, jadi kunci dia nggak ada gitu, nggak tahu kemana. Jadi pas gitu tuh dia ikut dulu ke kamar aku, jadi kita bertiga sekamar. Begitu karena kunci kamar dia nggak ada, otomatis kan dua orang nih nggak ada kamar. Jadi teman sekamar dia tuh dari kota Palembang, dia juga jadi ikut sama teman-temannya yang dari Palembang lain, jadi tigaan-tigaan gitu. Ya pas gitu kita di kamar bertiga, pas lagi beres-beres barang gitu kan ya, baru nyampe beresin koper, beres-beres koper sama baju lah, barang-barang yang buat dipakai buat pelatihan ya kan, karena hari pertama tuh pakai hitam putih,
malam-malamnya kita nyiapin buat besoknya. Tapi malam-malam tuh ada yang teriak-teriak, kita tuh kayak dengar ada yang teriak-teriak gitu, nggak tahu tengah malam itu mau menuju subuh, nggak tahu jam berapa aku lupa, yang pasti udah malam teriak-teriak. Awalnya sih suaranya kecil, aku kira cuma aku doang gitu yang dengar, ternyata mereka juga dengar. Itu kayak ada yang teriak ya, iya takutnya. Terus pas lama-kelamaan kita lagi di kamar tuh belum tidur tuh masih makin keras sih suaranya tuh, teriak-teriaknya tuh, kita nggak tahu itu dari mana. Terus ada yang bilang katanya ada yang kesurupan, katanya dari kelas yang lain. Kita cuman kaget aja gitu, kita baru datang tiba-tiba disambut sama yang udah kesurupan gitu. Ya gitu ya udah, ada yang bantu cowok kesana bantu doa katanya. Jadi gitu kita tidur. Besoknya untuk beberapa hari sih aman-aman aja ya, kita aman-aman aja, belajar kayak biasa, kelas kayak biasa gitu, nggak ada masalah apapun gitu. Cuman kalau tiap malam sih aku ngerasa aku awalnya nggak mikir aneh-aneh, jadi setiap malam kalau mau tidur tuh si atap tuh kayak aku kira tuh ada yang jalan aja gitu, di atas ada yang jalan, ada yang mindah-mindahin barang gitu kan, suaranya kedengeran ya, digeser apa gitu. Dan aku biasa aja hirauin gitu, paling cuma mikir tuh berisik banget sih di atas ngapain, udah gitu doang. Pas beberapa hari kemudian aku hari Sabtu kalau nggak salah, jadi kita tuh udah seminggu di sana, udah seminggu di Bali. Nah ini kejadiannya sih yang paling terjadi, yang paling berkesan tuh pas ini menurut aku. Jadi pas hari Sabtu itu tuh kita tuh kan biasa kalau lagi kelas tuh ada coffee break gitu, coffee break jam 10 kita coffee break ke kantin. Nah ada satu cewek ini yang dari kota Palembang yang harusnya tuh sekamar sama teman aku yang Makassar itu kan, harusnya sekamar sama dia, tapi kan karena kuncinya nggak ada jadinya bertiga gitu. Nah, cewek ini sebut aja cewek A lah ya. Si A ini dia pagi-pagi tuh udah pucet, terus pas coffee break tuh dia ngelamun aja kan, dia satu meja gitu sama aku di meja makan, kita makan cemilan gitu. Dia tuh ngelamun aja, terus si pipinya tuh merah, mukanya tuh kayak matanya tuh tatapannya tuh agak-agak kosong gitu, tapi masih bisa ngobrol gitu. Jadi orang juga nggak curiga kenapa-napa, biasa aja gitu, cuman kayak yang gak enak badan gitu. Tapi katanya sih nggak apa-apa. Udah gitu udah aja ya, kita nggak nanya-nanya lagi, udah gitu balik aja ke kelas. Pas jam 12 pas makan siang kita ke kantin lagi. Nah, kan kalau di kantin jam 12 tuh lebih rame ya karena makan siang. Kebetulan meja aku tuh di pinggir, nah dia si cewek A ini sama yang lain ada di tengah, di meja tengah. Kita makan ngobrol, tapi tiba-tiba dia tuh berdiri si cewek itu, makannya belum beres, berdiri terus jatuh, nggak tahu kenapa jatuh. Langsung pada ini kan, pada ribuh kan, apa sih ribuh teh, pada panik lah ya, kenapa dibawa aja dia ke kamar, aku bingung gitu, aku dari jauh liatnya tuh kenapa si A nggak tahu, katanya sakit, ada yang bilang gitu. Tapi terus yang sebelahnya juga ada yang ikutan pingsan juga dari kelas lain. Heboh tuh kan ya, heboh. Udah gitu kita yang lagi makan kan bingung mau dihabisin atau enggak, itu lihat atau apa gimana. Gak lama kemudian kita nyusul ke atas ke kamar. Kenapa ya si A kenapa? Pas dicek katanya dia kesurupan. Aku lihat ke kamarnya udah banyak orang gitu kan, banyak cewek, ada cowok juga. Dia lagi tiduran aja di kasur tapi melotot gitu. Dia tuh kayak kesurupan tapi nggak ngapa-ngapain sih, cuma diem aja. Ntar aku naik ke kasurnya, aku naik, terus aku lihat gitu, dia tuh ini melototin aku gitu ya. Aku mau malingin, takutnya kenapa-napa, terus aku mau kedip atau mau panik juga, takutnya aku kena gitu, ketepak. Jadi aku juga balik liatin aja gitu sampai dia berhenti liatin aku, walaupun mukanya tuh serem gitu kan. Udah gitu dia
setiap ada yang datang tuh sama dia dipelototin gitu. Aku diem aja pegangin, katanya dia tuh diem sambil dia tuh sekali ngomong sih si cewek lain itu, tapi bukan dia yang ngomong kan pasti orang lain yang di dalam diri dia. Cina, aku tuh nggak suka, katanya tuh pakai suara-suara serak gitu. Aku tuh nggak suka sama dia. Aku tuh nggak suka sama orang baik, katanya gitu. Udah aja dia tuh nggak ngomong apa-apa lagi. Udah gitu, tangannya tuh nggak bisa diem, kayak gimana ya, dia tuh kayak mau bikin apa gitu sih, tangannya tuh mau ngepal gitu. Jadi disuruh itu pegangin tangannya sana, pegangin jangan sampai tangannya ngepal. Udah gitu aku pegangnya tangan kiri dia kan, dia posisi tiduran, aku sebelah kirinya, aku pegangin aja tangannya, pegangin supaya dia nggak ngepal gitu. Teman aku cewek yang dari Makassar, cewek si B ya, si B pegangin tangan sebelah kanan, jadi kita tuh megangin supaya si tangan si A ini nggak ngepal gitu, supaya nggak ngepal. Nah gitu, ada yang dari orang Balinya di sana datang kayak mau ngobatin gitu, dia tuh ngasih apa ya, olesan apa gitu ke telapak kakinya. Aku nggak ngerti sih ya, itu kan dari sana nggak tahu gimana. Aku cuma megangin aja, tapi ya cuma sedikit tenang aja gitu. Si A itu nggak ada ngapa-ngapain sih, cuma diem gitu, lemes dia tuh si A tuh. Tapi pas beberapa saat kemudian pikirannya tuh udah gitu ya, udah beres. Tiba-tiba tangannya dua-duanya ngepal gini gitu. Otomatis kan tangan aku sama tangan si B kan keremas gitu ya. Kalau aku sih cuman gitu sakit gitu ya, normal gitu ya kalau orang diremas gitu. Kalau teman aku si B, dia tuh langsung otomatis nyopot. Terus dia tuh kayak yang, kalau dia bilang ke aku tuh dia tuh kayak kesetrum gitu. Dia tuh kesetrum kayak si strumannya tuh menjalar ke atas ke tangannya sampai dia tuh sakit banget, kayak orang nggak kesetrum aja. Jatuh dia ke bawah, jatuh langsung kan pertama cuma ngerang-ngerang sakit aja, lama-lama dia jadi beda gitu, kayak dia juga kayak kesurupan jadinya. Udah gitu kan kalau dia beda gitu kan, kalau si A dia mah diem gitu ya kesurupannya teh, kalau si B mah langsung gimana sih itu namanya, meronta-ronta gitu. Dia tuh kayak nggak bisa diem, kayak bener-bener inilah, langsung digotong aja sama cowok-cowok, saking nggak bisa diemnya dia kayak apa ya, kayak marah gitu. Dia tuh digendong dipindahin ke ruangan yang lain di situ, jadi dipisahin nih si A sama si B tuh. Soalnya kan yang ke si B tuh malah lebih kuat gitu, jadi kayak kekuatannya tuh lebih besar dari yang si A. Pindahin aja udah gitu. Posisinya si B kan kosong tuh, aku masih megangin si A. Langsung ada temennya yang satu kota juga sama dia tuh di kasur gitu ngeliatin. Lama-lama dia tuh nangis, mungkin dia kasihan gitu ngeliatnya, dia nangis. Aku tuh ngeliat dia nangis. Udah gitu tadi langsung kayak ada yang masuk gitu ke dia. Padahal kan harusnya jangan ngeliatin kelemahan gitu, jangan kelihatan takut, jangan kelihatan lemah gitu, jangan kelihatan nangis. Jadinya tuh kayak mau dirasukin juga, cuman setengah-setengah gitu. Jadi dia tuh dalam diri dia tuh masih bisa nolak gitu. Jadi dia cuman kayak, aku nggak bisa jalan. Di bawah aja dia keluar sambil nangis, dia tetap nangis, kayak dia kan sedih banget kayaknya. Pindah aja keluar. Udah gitu kan jadi 3 orang nih. Udah gitu setelah karena udah 2 orang kena, setelah si A, kita cewek-cewek semuanya udah cewek-cewek keluar aja, jangan di ruangan. Keluar cewek-cewek diem di kayak di apa namanya, di lorong gitu kan, kamar kan asrama gitu, pada depan gitu. Kita diem di lorong nungguin. Nah si B dibantuinnya sama cowok-cowok semua. Ada satu cewek yang teman sekamar aku diem di dalam sambil bacain Quran gitu. Udah gitu aku diem di luar nungguin, cuman bisa ngedenger aja gitu. Kalau si B lebih parah gitu kerasukannya daripada si A, karena dia sampai teriak-teriak gitu, kayak hancur gitu, nggak tahu kenapa apa yang hancur gitu kan. Udah aja lama itu, nggak tahu berapa lama, tiba-tiba dipanggil aja lah ustadz ke sana, panggil ustadz, karena kan di sana dominannya agama Hindu ya, mayoritasnya Hindu. Jadi mau nyari ustadz tuh agak-agak lama, jauh gitu kan, karena masjid juga jauh di sana. Kadang azan juga nggak kedengeran ya di sana mah. Ustadz manggil berapa lama gitu, berapa menit, 15 menitan atau 20 menitan baru datang ustadznya datang.
Udah gitu diobatin. Gak tahu gimana caranya karena aku nggak lihat kan, aku cuma nunggu di luar. Udah aja tiga-tiganya teh biasa lagi. Udah gitu pas udah balik normal, aku samperin aja teman aku yang si B itu ke kamarnya, bukan kamar dia tapi kamar cowok. Itu kan dia dipindahin kan, itu nggak kemana aja, kamar yang kebuka dia pindahin ke situ. Udah gitu aku samperin, dia tuh udah dimukena, terus mukanya tuh udah kayak capek banget, itu kayak habis apa ya, capek banget, dia lelah gitu, lagi minum gitu. Dia juga bingung kenapa dia bisa kayak gitu. Ya udah intinya mah udah beres aja, nggak ada lagi. Tiga-tiganya dikumpulin aja di satu ruangan itu, kumpulin, disuruh pakai mukena. Udah diruqyah aja lah katanya tiga-tiganya sama Pak Ustadz, diruqyah aja. Diruqyah, terus dikasih minum botol air minum yang dikasih daun apa gitu, aku tuh nggak tahu, daun-daunan gitu, dikocokin terus diminumin ke mereka. Katanya harus diminum terus sampai kapan gitu, dibawa aja ke kamar si minumnya tuh dibagi 3, udah balik ke kamar masing-masing aja. Dari situ teh jadi sering ini, teman aku teh si B itu yang sekamar sama aku kan, jadi bertiga itu jadi rentan banget gitu. Jadi yang awalnya kita biasa aja nih seminggu nggak kenapa-napa, tapi sejak ada kejadian itu si B itu jadi rentan, dan si A juga sama jadi rentan gitu. Kalau di kelas kadang-kadang dia suka ngelamun, kadang-kadang dia suka nggak sadar gitu, mukanya jadi lempeng gitu, nggak tahu kenapa. Nah waktu itu si B, aku kan sekamarnya sama si B ya, jadi aku lebih sering ngerasain bareng si B. Waktu itu aku lagi tidur, tiba-tiba si B itu kan, kalau ada cewek kalau misalnya menstruasi hari pertama tuh sakit banget kan ya, lemes banget, ada yang benar-benar nggak bisa nahan sakitnya. Nah saat itu dia tuh lagi hari pertama dan itu sakit banget, dia tuh langsung ngerasa dingin kakinya, dia tuh kayak mau dimasukin lagi, dimukenain aja, dia dibantuin, dibaca-bacain doa, terus dipijitin juga sama temen, ada dipijitin, pokoknya dijagain sama temen cowoknya yang dari Makassar semua. Jadi di kamar tuh banyak cowok lah, sampai aku teh harus tidur pakai kerudung karena mereka tuh ikut nginep di situ supaya kalau terjadi apa-apa sama dia tuh bisa langsung ditangani. Udah gitu pas itu kan dijagain tuh, dia masih biasa-biasa aja, masih sehat-sehat aja, cuma rada-rada sakit kan. Udah gitu tidur aja. Pas paginya jam 6 aku tuh lihat dia udah kayak kesakitan gitu, udah di banyak orang juga. Aku bangun teh jam 6 teh, katanya mau coba masuk lagi tapi nggak berhasil, nggak berhasil. Jadi dia nggak masuk kelas hari itu, ditemenin gantian gitu, dipijitin juga. Udah gitu ya, selama dia sakit itu kan rentan banget, jadi dijagain terus 24 jam gitu. Sampai aku pernah, dia tuh tiba-tiba kayak nggak bisa gerak kakinya, sedangkan di ruangan tuh nggak ada siapa-siapa, cuma ada aku sama siapa gitu ya, cewek juga yang sekamar. Langsung aku otomatis kan lagi kelas tuh, terus aku dari situ itu panggilin si kakak ini panggilin. Aku lari ke lab, dari kamar ke lab, nggak pakai sendal. Aku panggil si kakaknya itu tolong si B ini lagi, langsung udah gitu ditemenin lagi, tapi nggak jadi lagi gitu, paling gitu doang sih, nggak sampai separah sebelumnya. Aku lupa bilang kan, waktu hari itu tuh pas kejadian kesurupan masal tuh ada juga satu cewek yang kesurupan, tapi bukan dari kelas aku. Jadi cewek yang kesurupan itu yang sama pas hari pertama aku datang. Jadi dia juga kenal lagi, yang kata aku tuh pas di kantin si pingsan kan, ada satu cewek lagi yang pingsan juga. Nah itu cewek itu juga sebenarnya dia juga sama, cuman ditanganinya sama teman-teman kelasnya dia, jadi aku nggak tahu kan. Dan kenapa awalnya dia bisa kena terus dari awal tuh, yang aku dengar nih dari teman-teman, dia tuh dulu tahun sebelumnya pernah ikutan juga, dan nggak sengaja dia tuh beli patung gitu buat tuker kado, beli patung jogger.
dan ternyata di patungnya tuh ada isinya gitu. Jadi ya ke bawah lah sampai ruang itu teh ya gitu. Nah dari kejadian ini tuh jadi sebelumnya tuh kan kalau kita di lab tuh bukan kerja ya, kelas di lab tuh gak ada batas waktunya ya. Kita kelas dari pagi sampai sore nih, udah dari situ kan istirahat. Kalau misalnya kita nanti malamnya ada kelas lagi, nanti kalau misalnya udah setelah kelas kita mau lanjut nih, mau latihan sendiri misalnya, boleh, gak dibatasi. Jadi lab tuh selalu terbuka 24 jam sebelum ada kejadian itu. Tapi sejak kejadian masalah ini, si peraturan tuh ganti jadi jam 10 tuh maksimal berada di lab. Jadi lebih dari jam 10 nggak boleh ada di lab. Jadi lab tuh jam 10 langsung dikunci. Jadi sejak kejadian masalah ini, peraturan di tempat pelatihan itu tuh ganti juga. Jadi ngaruh ke semuanya, nggak boleh lebih dari jam 10 malam. Sampai sekarang kayaknya itu teh dari tahun 2018. Pokoknya pas angkatan aku tuh banyak tragedinya gitu ya, nggak ngerti kenapa. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh satu paket itu di angkatan aku gitu. Jadi kita datang langsung disambut sama ada yang kesurupan, terus ada kesurupan masal juga. Nah waktu itu beberapa hari sebelum pulang, yang kata aku suka dengar ada suara orang di atas. Aku pikir kan itu 3 lantai ya, suka mindahin barang lah apalah tiap malam gitu, berisik. Ya aku positif tingginya ya ada orang di atas, ya udah biarin aja gitu. Taunya kan si posisi kamar sama lab tuh gini ya, kayak huruf L gitu kan ya. Ini kamar tuh di sini, nah ini tuh di sini tuh lab. Jadi aku tuh jalan ke sini ke kamar gitu, ke sini. Pas aku dari lab jalan ngeliat ke kamar, tuh kamar aku ya. Ternyata kamar aku tuh cuma 2 lantai, di atas tuh nggak ada, cuma genteng gitu. Tapi aku suka dengar suara dari tiap malam tuh, berarti bukan dari lantai 3. Di situ kita tuh kaget gitu. Ternyata yang lantai 3 tuh yang gedung sebelah sana, bukan gedung kita. Ya udah dari situ apa tuh ya? Ya udahlah ya, gimana lagi ya udah. Yang penting mah nggak ganggu aku gitu, aku pikirnya. Ya udah. Dan memang si suasananya tuh kalau di kamar gitu ya, padahal kan biasa aja, enak gitu, nyaman kayak di hotel. Dari pagi siang biasa aja. Cuman aku pernah ngerasain sendirian dari sore menuju malam nih ya, terasa banget gitu sih suasananya tuh beda. Kayak aku padahal aku bukan penakut ya, aku nggak takut, tapi aku pas lagi sendiri gitu tuh aku nggak nyaman aja, aku pengen keluar aja. Aku ikutan keluar sama orang di luar, sama orang makan sambil belajar bareng gitu. Ya gitu pas kita dari lab nih, kita tuh kalau nggak salah ujian gitu. Soalnya aku ingat pakai baju hitam putih, kita tuh lagi mau ujian gitu, persiapan ujian. Ada anak-anak kelas baru, jadi ada yang baru datang juga, baru hari pertama nih. Ternyata pas hari pertama itu ada kamar yang kebakaran di gedung yang lantai 3. Tapi cuman satu kamar aja yang kebakarannya teh, cuman satu kamar. Terus sampai ke asapnya tuh keluar banyak hitam gitu, nggak menjalar ke sebelahnya, enggak sih. Cuman tuh kebakarannya gede banget, sampai si pemadam kebakaran yang datang tuh udah hitam aja gitu, si kamarnya teh kacanya tuh udah hitam aja. Terus pas disiram pakai air juga langsung si kacanya pecah, makanya saking panasnya udah kebakaran itu udah. Itu kebakaran, kita yang lagi belajar semuanya keluar dari lab ngeliatin, bingung lah. Itu orang-orang yang baru nempatin kamar itu kan dia nggak lagi di kamar ya, otomatis si barangnya kebakar semua gitu. Nggak tahu sih gimana nasibnya sama mereka, cuman aku ngeliat itu benar-benar hitam lah gitu, udah kayak nggak ada yang tersisa gitu. Kelihatan dari jauh juga, dari seberang tuh udah nggak ada yang tersisa. Kita juga lanjut aja gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang sampai ke sana juga sih, ada teman aku yang ngelihat keadaannya ke sana gitu, banyak asap katanya ya. Jadi kita juga ngerasa gitu pas pelatihan ini, kok kita ngerasain banyak hal gitu ya. Kayak sebenarnya sih ini bukan kenangan indah gitu, jadi kayak gak bisa dilupain gitu kan, kayak benar-benar berkesan banget. Tapi berkesan itu sama hal-hal yang mistis lah, atau ada kebakaran lah gitu kan.
kita juga sebenarnya jadi selalu ingat gitu sama ini, meskipun aku juga udah agak lupa ya, tapi yang paling aku ingat ya ini kayak kesurupan ini, terus kebakaran. Nah udah gitu kan kita ujian, terus kita perpisahan gitu. Dia sih nggak ada ngerasain apa-apa lagi setelah itu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Arisna ya tentang pengalaman yang jadinya malah diingatnya jadi serem ya, bukan berkesan kayak seru ya ke Bali gitu ya. Gimana ya? Serem sih ya, Serem. tapi kita kalau misalnya ngomongin ini nih sama teman-teman, jadi rasanya lucu aja gitu. Kita ke sana niatnya belajar, ada juga mungkin yang niatnya liburan, tapi malah dapat pengalaman kayak gini ya. Apa sih jadi kenang-kenangan gitu. Nah, biar teman-teman nggak bingung nih, kan tadi juga dijelasin kalau ke sana tuh lagi ada pelatihan, terus ada lab. Nah, sebenarnya di sana tuh pelatihan apa sih? Kan bisa aja kalau gambarnya ke lab pasti kedokteran ya. Iya sih. Oh iya ya, nggak jelas ya labnya. Kedokteran apa sih itu? Nggak kedokteran. Oh bukan, apa? Jadi lab komputer gitu. Oh lab komputer tuh, lab komputer. Jadi kita tuh pelatihannya waktu itu aku ngambilnya motion graphic gitu kayak Desain. 3D ya, ngambil 3D waktu itu. Jadi labnya komputer. Lab komputer semua sih, semuanya kayak lebih kayak desain sama kayak animasi, 3D yang kayak gitu. Tapi kalau jadi penasaran nih, waktu pas kesurupan gitu, kita bilangnya kesurupan aja gitu ya. Dianya ngomongnya bahasa Indonesia apa bahasa Bali? Bahasa Indonesia. Terus pas ada yang baca-baca doa kayak gitu-gitunya, dianya ada reaksi gitu, kepanasan apa? Ingat nggak? Aku ngeliat sih kayak, oh ya ada part yang aku lupa ceritain gitu ya. Kayak pas si A ini, jadi sebelum ada yang ngobatin, jadi di kelas kita tuh ada anak-anak SMK waktu itu dari mana ya, Lampung, pokoknya dari kota lain. Jadi ada di teman dia di kelas lain tuh ada kayak yang punya apa gitu, nggak tahu. Dia tuh datang sama teman-temannya kayak bacain doa gitu, bacain doa. Tapi yang aku lihat sih diem si A jadi diem nggak ngapa-ngapain sih. Tapi sebelumnya ngerasa gitu, terus dianya tiba-tiba diam gitu ya? Ya dia lebih ke melotot sih, melototin, ngeliatin orang gitu, kayak orang marah gitu. Dia tuh marah cuman tapi dia tuh kayak nggak ada kuasa buat ngegerakin tubuhnya. Karena udah lepas aja gitu ya. Dan memang sih kalau diingat ya, kalau tadi diceritain bahwa kalau di Bali itu nggak segampang di sini nyari apa istilahnya Pak Ustadz gitu ya. Iya Pak Ustadz. Atau masih itu nemunya lama apa gimana? Nggak tahu sih yang nyari, kayaknya orang sana ya yang nyari yang dari Ustadznya. Lumayan lama sih nunggu Pak Ustadznya itu. Lumayan lama dari awal datang, dari awal terjadi juga kan udah agak lama banget itu, sampai ke 3 orang itu kan baru manggil Pak Ustadznya baru datang. Itu juga nunggunya lumayan lama. Tapi ini ya apa maksudnya work gitu lah, maksudnya doa-doa si Pak Ustadznya itu terus ke si anak-anak yang si A si B ini jadi apa namanya, jadi udah aja jadi normal lagi aja gitu. Iya, jadi kayak udah lepas aja gitu. Udah lepas ya. Terus tahu nggak sih ada info gitu itu penyebab yang tadi diceritain kebakaran tuh gara-gara apa gitu? Kebakaran, kalau yang dari aku dengar ya, aku kan nggak tahu jelasnya gimana. Kalau aku dengar mah katanya karena ada puntung rokok gitu. Nggak tahu, tapi kalau dipikir sih puntung rokok kecil gitu. Nggak tahu sih awalnya apa, tapi ada yang bilang karena itu. Jadi sejak saat itu kan nggak boleh merokok di kamar. Nah, tapi kan pada saat si orangnya ya nggak ada gitu. Kosong kamarnya. Jadi aku belum tahu jelas juga sih kenapa itu. Tapi kejadian si kesurupan itu sebelum kamar itu kebakaran apa sesudah? Sebelum, kan karena kebakarannya pas beberapa hari sebelum aku pulang. Ya. Nah tadi kan udah diceritain ya penyebab kebakarannya bisa aja dari puntung rokok. Memang sih kecil ya, tapi kalau menurut saya sih kalau ibaratnya kena tisu atau gimana kan bisa aja. Tapi yang anehnya itu bisa sampai gede banget ya. Iya, gede banget asli, sampai kaca pecah gitu, sampai hitam aja gitu. Berarti Satu itu ruangan gitu. nyalanya lama, terus si orangnya juga udah lama kayaknya keluar dari kamar
Itu yang kamarnya kebakaran itu rombongan dari Arisna apa beda? Beda, baru datang. Oh, Jadi itu tuh hari pertamanya mereka. Biasanya kan kalau hari pertama tuh nggak full di kamar, jadi kita full di kayak perkenalan dulu apalah gitu, kayak games dulu apa gitu. Jadi jangan sama sekali nggak ke kamar, paling kalau istirahat aja gitu. Nggak ada di kamar. Ini si pelatihan ini tuh rutin itu tiap tahun apa gitu? Iya, tiap tahun ada. Tiap tahun ada dan selalu di tempat itu ya? Iya, tempat yang sama. Oke. Jadi itu tuh kayak ada gelombang-gelombang gitu ya. Jadi tiap awal bulan ada Januari sampai Februari atau nggak sampai Maret gitu, pelatihan apa Dan ini tuh seluruh Indonesia berarti kan? Bisa ikutan? bisa ikutan. Ya khususnya desain ya. Buat teman-teman mungkin yang lagi nonton pernah ikut pelatihan juga ke Bali ya, bisa mungkin di komentar atau ya ceritain aja gitu ya. Pengalaman Jangan-jangan ngeliat Arisna juga tuh di siap pelatihan itu ya waktu mungkin ketemu ya. mungkin ketemu gitu kan atau gimana. Terus untuk terakhir nih sebelum kita penutupan, yang bisa diambil dari cerita Arisna, maksudnya apa ya, dari Arisna sendiri deh buat teman-teman yang mungkin mau ada mengunjungi tempat yang baru atau pas pelatihan kitanya mesti gimana gitu untuk menghindari hal-hal yang kayak tadi. Harus sih toleransi ya pertama ya. Kalau misalnya kita kayak ke Bali gitu kan mayoritasnya kan Hindu gitu, udah tahu di banyak sejen apa gitu kan, kita ya harus toleransi gitu, sama jangan harus jaga sikap juga, jaga sikap. Terus kalau yang aku tahu sih kenapa bisa sampai kena itu karena terlalu capek sih temen aku tuh. Itu capek kayak nggak sarapan, terus dia kerja latihan sampai malam gitu kan. Kita juga tetap jaga kondisi tubuh kita, tetap ya utamain teh keselamatan. Ibadah kali ya. Ibadah iya sih. Utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan itu biasanya saya baca tuh di ini di bus. Iya, Di iya, bus. ya pokoknya mah Sama ya di kita tren. harus tetap inilah jaga sikap lah ya, intinya mah jangan Kita harus membiasakan diri ke tempat yang baru dengan budaya yang baru. harus adaptasi juga gitu Betul kan. sih. Sama teman-teman nih kan saya juga punya banyak tuh kenalan di Bali temen gitu ya. Nah kalau ibaratnya yang baru tuh pasti aneh gitu karena biasanya di tiap bangunan toko atau apa di depan itu suka ada sesajen kan ya. Nah itu tuh kalau orang dari kita tuh biasanya kreatif jahil suka diambilin atau apa. Iya, Nah itu sebenarnya bisa sebenarnya nggak boleh nggak gitu. boleh ya. Itu nggak boleh banget ya, kayak sama kita apa ya, kayak gak menghargai budaya satu daerah lah gitu ya. Ya memang harus menghargai tetap meskipun sekecil apapun gitu, kayak saja yang pinggir-pinggir jalan kok bisa kecil gitu kan, meskipun kecil berarti kan itu benar-benar berarti buat mereka gitu kan. Jadi kita juga harus tetap menghargai aja sama apa yang mereka budayakan gitu, sama agama mereka, ya tetap harus saling toleransi. Sama ini kelupaan nih. Kalau yang Arisna tahu gitu ya, mungkin kan penyebabnya bisa banyak aja tuh. Kan tadi juga bisa logis sih karena capek apa segala macam gitu, jadi dianya kemasukan si A si B ini. Nah ada nggak sih mungkin teman Arisna gitu ya yang ngelakuin hal aneh gitu selama di pelatihan yang menyebabkan terjadinya gangguan itu? Setahu Arisna gitu. Kalau sih enggak deh. Berarti itu mah pure mungkin kan pas kecapean dianya masuk mungkin kurang. Kalau dari yang aku dengar ya gimana, aku nggak tahu pastinya gimana, cuma yang simpang siur gitu. Jadi si A itu memang ada turunan gitu, ada yang jagain si A tuh. Tapi kok kena kalau ada yang jaga? Itu mungkin mental. Yang jaganya enggak sih. Simnya enggak masuk. Enggak lagi kayak. Terus ada juga yang memang bawa itu. Oh yang si B mah karena dari souvenir itu ya. Bukan si B, yang souvenir itu dari kelas lain. Oh yang dari pas. Kalau si B mah kan karena ketepan itu kan. Oh iya, menular ya. Iya. Jadi Ya. memang ada cowok gitu, dia nggak kena sih, cuman dia tuh kayak bawa apa gitu dari kayak dia tuh bawa sesuatu yang nggak suka aja gitu, yang di sana tuh nggak suka kayaknya. Tapi yang kenanya Cewek yang Cewek. kena. bawa apaan sih? Dia Nggak tahu sih, yang aku tahu mah gitu sih teman-teman aku masih simpang siur. Dan ini berarti bisa aja kita kupas juga ya. Sebenarnya
ada yang bisa kita gali lagi informasinya dari perjalanan pelatihan misteri di Bali, pelatihan yang serem lah gitu, pengalaman serem ini. Oke teman-teman, mungkin sekian aja cerita untuk part pengalamannya Arisna. Sekali lagi terima kasih banyak Ya, sudah aku juga meluangkan ini ya, waktu. mohon maaf kalau misalnya ada yang kesinggung gitu sama ceritanya. Misalnya ada yang temen aku sekelas gitu yang tahu tentang ini juga, mungkin aku ada yang salah gitu dalam penyampaian ceritanya, aku juga minta mohon maaf. Mungkin kalau teman-temannya Arisna mau meluruskan ceritanya bisa aja nanti di komen aja, nanti kita samperin gitu buat syuting siswa malam kali ya. Oke, sekali lagi saya pamit, ada Arisna dan saya Edwin Hairil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.